Ketika langit mulai menyapa dan malam perlahan mengalah pada cahaya, disitulah segalanya bermula. Gunung Penanggungan tak hanya menjulang dalam diam, ia menyimpan sejarah, keagungan dan rahasia yang hanya bisa dibaca oleh mereka yang berani mendaki di gunung yang penuh sejarah ini. Di puncaknya, saat matahari pertama muncul, kau akan tahu ini bukan sekedar perjalanan biasa. Ini adalah pertemuan antara manusia dan semesta, antara langkah yang letih dan cahaya yang menguatkan. Kabut itu tak menutupi, ia mengungkapkan bahwa terkadang keindahan tak harus terlihat jelas untuk bisa terasa luar biasa. Inilah Gunung Penanggungan, bukan sekedar gunung tapi panggung bagi alam untuk menunjukkan sisi paling lembut dan paling kuatnya dalam diam, dalam kabut, dalam cahaya yang lahir kembali. Langkah-langkah yang berat semalaman kini terbayar lunas oleh pemandangan yang tak bisa dijelaskan dan hanya bisa dirasakan. Di sini kamu tak hanya melihat keindahan, kamu menyatu dengannya, menjadi kecil di tengah semesta, dan justru di sanalah kamu menemukan kebesarannya. Dari puncak Pawitra, dunia terlihat berbeda. Di kejauhan menjulang kokoh berdiri dua raksasa alam yang seolah menjaga langit timur Jawa, yaitu Gunung Arjuna dan Gunung Welirang. Mereka adalah legenda yang hidup dalam diam, menyimpan kisah tua, menyatu dengan cakrawala. Di sisi lain puncak Pawitra terlihat jelas sabana yang luas, hijau dan menyejukkan hati. Rumput-rumputnya bergerak pelan dihembus angin pagi, menciptakan sebuah pemandangan yang begitu damai dan mengagumkan. Dan di kejauhan berdirilah Gunung Bekel dengan angkuh, indah dan gagah seperti penjaga yang tak pernah goyah. Puncaknya yang tinggi menyentuh langit memberi kesan bahwa ia telah lama menyaksikan perubahan zaman dan cerita yang tak pernah usai. Setelah puas menikmati keindahan puncak Pawitra dan kabut mulai turun, kita lanjutkan perjalanan menuju puncak Sarah Klopo. Dari puncak Pawitra ke Sarah Klopo langsung disambut dengan trek bebatuan licin seperti ini dan sangat miring tentunya, dan tertutup kabut yang sangat tebal. Semakin turun, kabut mulai menipis, tapi jalur masih sama, bebatuan yang cukup besar dan sangat licin. Tapi view-nya Masya Allah indah sekali. Tujuan kita selanjutnya adalah Sarah Klopo yang puncaknya di sebelah sana. Dan view-nya kalau dari Kedungudi menuju Pawitra seperti ini. Dan nggak salah kalau Pawitra via Kedungudi atau Penanggungan view Kedungudi dijuluki sebagai merbabunya Mojokerto. Dan di sebelah sana ada puncak Gunung Bekel yang juga sama-sama anak dari Gunung Penanggungan. Jalur via Kedungudi memang indah, tapi jalurnya juga sangat menantang. Dengan jalur seperti ini dibutuhkan skill dan latihan yang cukup. Jadi jika kamu pemula dan ingin mendaki ke Gunung Penanggungan, saya sarankan via Tami Ajeng saja, yang jalurnya lebih bersahabat untuk pendaki pemula. Di jalur ini juga terdapat Gua Botol, gua yang cukup populer di kalangan pecinta sejarah dan salah satu ikon atau spot foto di jalur Penanggungan via Kedungudi karena view-nya yang sangat indah ini teman-teman. Setelah melewati Gua Botol, jalur ke puncak Sarah Klopo sudah cukup dekat. Setelah itu kamu akan menemukan Candi Wisnu. Candi Wisnu di Gunung Penanggungan ini merupakan candi yang berfungsi sebagai tempat ibadah dan persembahan bagi Dewa Wisnu. Candi ini menjadi bagian dari komplek percandian di Gunung Penanggungan yang diperkirakan dibangun pada abad ke-11. Konon di antara candi-candi tersebut yang menunggangi Garuda yang merupakan simbol perwujudan dari Raja Erlangga. Meski seperti tumpukan batu saja, tapi Candi Wisnu ini merupakan tempat ibadah leluhur kita. Jadi kita harus menghormatinya. Kalau turun dari puncak Pawitra via Kedungudi, kalian akan menemukan sebuah percabangan kalau ke sana ke arah basecamp Kedungudi dan kalau ke sana ke arah puncak Sarah Klopo, dan itu adalah pendaki-pendaki yang telah dari puncak Sarah Klopo. Berhubung tujuan kita ke Sarah Klopo, kita lanjut ke arah kiri. Dari persimpangan Candi Wisnu tadi, kita mengambil jalur ke kiri karena tujuan kita ke puncak Sarah Klopo dan jalurnya juga sangat landai. Kanan kiri jalur terdapat batang-batang pohon yang sudah mati dan berwarna hitam. Jalur ini juga merupakan spot foto yang sangat populer.
karena estetik sekali dan seringkali dipakai pendaki untuk berfoto OOTD, sinematik maupun vlog untuk keperluan konten. Di sini kami juga berpapasan dengan para pendaki. Untuk menghormati pendaki lain, kita juga saling menyapa teman-teman. Meski landai, jalur ini juga ada jalur yang cukup curam, tapi masih aman kok. Kalau hujan, di sini mengalir air yang cukup deras, seperti air terjun. Jadi kalian harus ekstra hati-hati jika mendaki di saat hujan. Setelah melewati jalur yang cukup curam, kalian akan disambut dengan view yang sangat indah, seperti sabana yang luas dan gagahnya Gunung Arjuna Welirang. Di sepanjang jalur menuju puncak Sarah Klopo, kalian akan disambut panorama 360 derajat yang memukau, termasuk view Gunung Penanggungan, Welirang, dan Arjuna dari kejauhan. Dari camp area ini pertanda puncak Sarah Klopo sudah semakin dekat. Tinggal lurus saja dan mengikuti jalan yang sudah ada. Oke. Jadi kita berasal dari Puncak Pawitra via Tamiajeng dari sana. Itu adalah Bayangan. Nah, nanti kita pulangnya lewat situ. Kurang lebih estimasi 30 menit dari Puncak Pawitra ke Puncak Sarah Klopo. Dengan berikut adalah view dari Puncak Sarah Klopo. Sangat menawan kan teman-teman? Make prolific confessions into the master plan. I feel like they will never let me shine. What do you need to say that feels so grand? Why is yours so much better than mine? I gotta wait in line for you to feel me. I got to hold my time for the healing. I got to take a back seat. Are you kidding? I got to grab my chance. Sekian travel vlog kali ini di puncak Gunung Sarah Klopo 1235 meter di atas permukaan laut. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video ini agar aku semakin semangat membagikan video travel yang menarik untuk kalian semua. Terima kasih.